Kenapa logo Gerakan Rakyat berbentuk kentongan? Ternyata kentongan bukan simbol biasa. Ini adalah alat komunikasi tradisional yang sejak dulu dipakai menyampaikan pesan-pesan penting kepada rakyat. Selain itu, kentongan juga melambangkan semangat gotong royong dan budaya saling menolong yang menjadi akar bangsa kita. Suara yang dipukul serentak itu adalah simbol kekompakan dan kebersamaan dalam satu irama. Bentuknya yang proporsional juga punya makna yang mendalam, yaitu melambangkan keseimbangan dan kestabilan di dalam bergerak. Jadi, setiap kali melihat logo ini, ingat visi besar Gerakan Rakyat, yaitu gotong royong untuk Indonesia. Mari bergabung dengan Gerakan Rakyat. Kenapa anak Abah harus bergabung dengan Gerakan Rakyat? Jawabannya sederhana, karena inilah organisasi yang dipilih Abah untuk bernaung. Disinilah rumah rakyat Indonesia yang mendambakan perubahan. Dengan modal keyakinan, kita bisa membersamai dan dibersamai Anies Baswedan untuk menciptakan Indonesia yang adil dan sejahtera. Supaya suara kita lebih keras, gerakan kita kuat, dan dampak kita lebih besar. Kita harus bersatu, berkumpul, dan bersama-sama memperjuangkan perubahan supaya Anies Baswedan tidak berjuang sendirian. Karena itu, bergabunglah dengan Gerakan Rakyat. Tata cara pendaftarannya ada di bawah dan jangan lupa untuk follow akun ini untuk update informasi tentang Gerakan Rakyat. Segera bergabung. Dapat panggilan untuk bekerja. Yang bekerja pun banyak yang upahnya pas-pasan. Pengangguran dilaporkan menurun, tapi sebenarnya banyak yang berpindah dari pekerjaan formal menjadi pekerjaan informal. Yang artinya apa kalau pekerjaan informal itu? Perlindungan sosial lemah, perlindungan hukum lemah. Memang masih tercatat bekerja, tapi upahnya tak layak. Dan kita harus pahami ini sebagai sebuah kenyataan. Jadi, janji tentang lapangan pekerjaan itu harus diterjemahkan menjadi program yang sejak sekarang juga menyentuh para pencari kerja. Utamanya anak-anak muda. Dan ini harus dikerjakan sekarang, bukan nanti-nanti. Lalu pertanyaannya, apa yang harus diprioritaskan sekarang? Dalam kondisi tekanan hidup seperti ini, negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat, pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang merasakan, inilah contohnya. Bagaimana ke depan? Kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh rakyat. Jadi, energi fiskal, energi politik harus diarahkan ke meja makan keluarga dulu. Bansos yang datanya benar, bantuan yang bisa sampai tanpa potongan, layanan yang cepat kepada warga, itu yang betul-betul dibutuhkan. Negara yang kuat itu akan melepaskan beban rakyat yang paling bawah dulu. Jadi kalau negara kuat itu bukan meringankan yang di atas, tapi harus meringankan yang di bawah. Dan program-program besar yang menyangkut anak dan keluarga harus menjadi prioritas penting. Pelaksanaannya harus aman, harus rapi, dan bisa diaudit. Tapi kalau programnya baik, eksekusinya tergesa-gesa, mutunya dikompromikan, keselamatan dikorbankan, maka anak-anak kita yang justru menjadi korban. Lebih baik sedikit bertahap, pelan tapi pasti sampai ke setiap anak, daripada cepat tapi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Dan kita bisa saksikan kebutuhan tentang lapangan kerja. Ini bisa digenjot sebetulnya lewat program-program padat karya yang langsung menyentuh kota dan desa. Sederhana, pembangunan saluran air, irigasi kecil, jalan lingkungan, pasar rakyat, sanitasi rumah susun sewa. Itu semua adalah model-model yang bisa menyerap tenaga kerja, bisa menggerakkan ekonomi lokal, dan rakyat bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa negara memang bekerja untuk rakyatnya. Dan bersamaan dengan itu, kita lihat usaha kecil yang hari ini kembang kempis. Usaha kecil harus dibuat lebih mudah hidupnya. Apa misalnya? Izinnya sederhana, pajaknya ringan dan jelas, dan pembayaran proyek pemerintah yang tidak molor. Kasihan usaha-usaha yang bekerja untuk pemerintah, bayarannya tak kunjung datang.
tagihan tak pernah direspon. Ditambah lagi kita perlu bantuan modal langsung kepada semua usaha. Ini adalah contoh yang perlu dikerjakan oleh pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah perlu membenahi ini semua? Ada satu hal yang juga dirasakan oleh publik. Apa itu? Yang kita tonton, struktur pemerintah makin gemuk, lembaga pemerintah makin bertambah. Di saat yang sama, daerah diminta untuk efisien, rakyat diminta untuk berhemat. Ini pesannya menjadi tidak konsisten. Ada penambahan badan-badan baru di berbagai tempat, sementara Pemda di seluruh Indonesia diminta untuk lebih efisien. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pesan yang bercampur. Ketika rakyat mendengar pejabat bicara efisiensi, rakyat tentu senang. Tapi ketika melihat lembaga dan fasilitas mereka justru bertambah, rakyat jadi bingung. Sebenarnya yang mana pesannya ini? Yang efisien, seperti dikatakan, atau yang dikerjakan? Itu sebagai contoh. Ini harus dimulai dengan konsistensi. Bila tidak, kepercayaan akan turun. Tapi sekalian, kita semua sadar, teladan tentang berhemat tidak bisa dimulai dari bawah. Teladan harus dimulai dari yang paling atas. Ada pula kebiasaan yang bikin rakyat sering lelah. Apa itu? Kebijakan diwacanakan, dilempar dulu, jadi ramai, bikin pasar dan dunia usaha bingung, baru kemudian ditarik kembali, dikoreksi. Pola viral dulu, cabut kemudian, sering terjadi seperti ini. Ini tidak sehat untuk kredibilitas kebijakan. Ini tidak sehat untuk iklim politik. Ini tidak sehat untuk iklim ekonomi. Negara yang besar dan menjalankan tugas dengan benar, itu harus terdengar suaranya dengan lantang, matang hitungannya, komunikasinya rapi. Itu juga artinya komunikasinya rapi, satu sama lain dibereskan. Jangan pejabat A bilang A, pejabat B bilang B, pejabat C bilang C. Yang terjadi adalah kebingungan. Ini juga yang terkait dengan komunikasi. Komunikasi pejabat harus kembali merunduk. Ketika warga menyampaikan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Partai Gerakan Rakyat, ya, Partai Gerakan Rakyat Anies Baswedan ini yang gak kaleng-kaleng, teman-teman. Bagaimana partai ini lahir di tengah hiruk-pikuk perpolitikan kita, dan menjelang Pilpres 2029 tentu telah lahir dua partai baru sebenarnya, ada Gema dan Gerakan Rakyat. Nah, Gerakan Rakyat yang dinaungi Anies ini, teman-teman, ini betul-betul menjadi kendaraan politik Anies, ya. 2029 nanti partai yang akan membela, yang akan bersaing di 2029 nanti, teman. Ya, saat ini tahapan verifikasi KPU yang memenuhi syarat verifikasi, dan semoga saja ini bisa dapat lolos, teman. Penjelasan tentang makna dari logo kentongan, teman, ya. Kentong ini adalah sebuah alat komunikasi masyarakat, ya, pada saat zaman dulu, teman, memberikan informasi, ya. Dan itu adalah sebuah hal yang sudah lumrah di kalangan masyarakat. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat simbol dari kerakyatan, ya, yang diambil oleh Anies dan kawan-kawan, teman. Dan Gerakan Rakyat ketika sudah deklarasi kemarin, bagaimana Gerakan Rakyat ini mendeklarasikan mendukung Anies di Pilpres 2029. Ini adalah langkah yang sangat tepat, yang sangat cepat, ya. Karena 2029 kita tahu bahwa Prabowo Subianto atau Gibran itu akan maju sebagai capres-cawapres, ya. Dan langkah politik Anies sebagai penantang ini sudah muncul, ya, sebagai penantang Prabowo Subianto, ya. Nggak ada tokoh lain yang berani menantang ini, teman. Hanya Anies Baswedan, tokoh yang berani menantang Pak Prabowo di 2029, ya. PDI Perjuangan belum ada calon yang dideklarasikan, ya, sebagai peserta di 2029 nanti, ya, ataupun partai-partai lain. Baru Anies dan Prabowo
yang terang benderang ya muncul ke publik menjadi kontestan 2029. Ini adalah pertarungan yang sangat sengit ya. Kita tahu bahwa Prabowo dan Gibran adalah tokoh yang sangat masih kuat saat ini, teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.